Jadi yang pertama itu ada definisi dari pelapukan. Definisi dari pelapukan adalah proses rusaknya batuan yang terjadi secara alami karena pengaruh dari cuaca, makhluk hidup, dan juga zat kimia. Proses ini berlangsung sangat lama hingga batuan nanti itu hancur dan berubah menjadi tanah. Jika tanah tersebut tidak tercampur dengan bahan yang lain, maka disebut tanah mineral. Selanjutnya adalah jenis-jenis pelapukan. Yang pertama adalah pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan ini merupakan pelapukan batuan yang menyebabkan perubahan susunan kimia batuan melalui proses dekomposisi. Proses ini meliputi hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonasi. Yang kedua adalah pelapukan organik atau pelapukan biologi. Nah, pelapukan ini adalah pelapukan batuan yang terjadi akibat aktivitas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Misalnya lumut, jamur, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Dan yang terakhir adalah pelapukan mekanik atau pelapukan fisik. Nah, pelapukan ini adalah proses hancurnya batuan menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah susunan zatnya. Proses ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu, pengikisan di daerah pegunungan, pemanasan matahari di gurun, aktivitas makhluk hidup, serta pengkristalan air garam. Selanjutnya ada pelupukan organik atau pelupukan biologi, yaitu batuan yang terjadi akibat aktivitas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, misalnya lumut, jamur, atau bakteri yang merusak permukaan batuan. Nah, yang kedua itu ada proses pelapukan secara kimiawi, yang dimana artinya itu batuan ini berubah karena ada reaksinya dari zat kimia, misalnya terkena air hujan, karat, atau pelarutan seperti batu kapur. Dan yang terakhir ada pelupukan mekanik atau pelupukan fisik. Itu adalah proses hancurnya batuan menjadi bagian-bagian kecil tanpa mengubah susunan zatnya. Proses ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu, pengikisan di daerah pegunungan, pemanasan matahari di gurun, aktivitas makhluk hidup, serta pengkristalan air garam. Nah, di sini ada contoh-contoh pelupukan di Indonesia, yaitu pelupukan kimiawi, yaitu adalah batuan yang menyebabkan perubahan suasana kimia batuan melalui proses dekomposisi. Proses ini meliputi hidrasi, hidrolasi, oksidasi, dan karbonasi. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif dalam pelapukan. Pertama, dampak positifnya, pelapukan membentuk tanah subur yang baik untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman, menghasilkan mineral seperti pasir, tanah liat, dan bahan bangunan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya dampak negatifnya, yaitu pelapukan bisa menyebabkan erosi, mengurangi ketebalan tanah dan merusak lahan pertanian. Dan juga dapat merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan saluran air akibat erosi atau longsor. Nah, selanjutnya ada hubungan proses pelapukan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi, pelapukan adalah proses rusaknya benda secara alami yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya itu seperti pagar sekolah atau sepeda yang berkarat, tembok yang berlumut, dan juga catnya yang mengelupas, serta batu yang retak karena perubahan cuaca hujan dan juga panas. Akar pohon yang tumbuh besar juga bisa merusak semen atau aspal, dan lumut yang menempel lama-kelamaan membuat dinding menjadi rapuh. Pelapukan membentuk tanah yang subur untuk tanaman, tetapi juga mengajarkan kita untuk pentingnya merawat barang dan lingkungan agar tidak cepat rusak, karena polusi dan hujan asam dapat mempercepat proses pelapukan. Proses pelapukan dapat menjadi sumber daya sekaligus bencana. Yang pertama sebagai sumber daya, yaitu membentuk tanah yang subur untuk pertanian, dan yang kedua menyediakan bahan tambang seperti pasir, kerikil, dan tanah liat, dan yang ketiga membantu proses pembentukan tanah mineral.
Dan yang keempat, mendukung kehidupan tumbuhan. Dan yang kedua yaitu sebagai bencana. Yang pertama, melemahkan lereng dan tebing sehingga bisa terjadi longsor. Yang kedua, merusak bangunan, jalan, dan cagar budaya. Dan yang ketiga, menyebabkan erosi dan penurunan kualitas lingkungan. Dan yang keempat, membuat tanah menjadi labil jika berlebihan. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya ada cara penanggulangan untuk menjaga proses pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisik. Cara mencegahnya itu hindari perubahan suhu ekstrim dan paparan cuaca langsung. Gunakan pelindung atau lapisan coating pada permukaan. Yang kedua ada pelapukan kimia. Cara mencegahnya itu jauhkan dari zat asam dan juga polusi. Lalu bersihkan rutin dan gunakan bahan yang tahan reaksi kimia. Yang ketiga ada pelapukan biologis. Caranya itu bersihkan lumut, jamur, dan tanaman liar, serta jaga lingkungan tetap kering dan gunakan anti jamur. Yang terakhir ada perawatan secara rutin. Yang pertama lakukan pengecekan dan perbaikan berkala. Yang terakhir juga restorasi tanpa mengubah bentuk asli. Melalui pembelajaran materi pelapukan, kelompok kami dapat bekerja sama untuk memahami pengertian, jenis, dan contoh pelapukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses diskusi, kami saling bertukar pendapat dan membagi tugas sehingga materi dapat dipahami dengan lebih mudah. Kami menyadari bahwa pelapukan tidak hanya terjadi di alam, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar, seperti bangunan di jalan. Kegiatan ini melatih kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi antar anggota kelompok. Kedepannya, kelompok kami berharap bisa lebih kompak dan aktif agar hasil pembelajaran menjadi lebih maksimal.